Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bojan Suhaimi dari kelas 2E Sosiologi, mahasiswa UIN Bandung dengan NIM 12480300161. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara di dalam mata kuliah kewarganegaraan, bab 11. Pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Nah, apa sih dari pendahuluan dari konsep dan urgensi wawasan Nusantara itu tersendiri? Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau disebut national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantra. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada sub capaian pembelajaran materi kuliah atau disingkat sub CPMK. Di dalam sub CPMK itu sendiri ada beberapa poin yang memang ada capaian gitu pembelajaran mata kuliah. Pertama, terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Poin kedua, mengevaluasi dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Nah, yang ketiga, adapun menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Nah, yang selanjutnya materi poin ketiga itu adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga dibagi menjadi beberapa cabang atau poin tersendiri. Nah, poin pertama dari materi pembelajaran yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan memang bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau yang tadi sudah dikatakan national outlook atau bangsa Indonesia gitu. Nusantara bisa dikatakan dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Nah, secara etimologis, apa sih kata wawasan Nusantara? Berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan-pandangan. Lalu sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan gitu bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Selanjutnya di poin kedua dari materi pembelajaran ada pertanyaan yang memang harus dipertanyakan dan menimbulkan gitu pertanyaan yang memang secara teoritis. Mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Nah, menurut saya kenapa wawasan Nusantara diperlukan, karena memang dirasa merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya, poin ketiga dari materi pembelajaran yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. Memang ada sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber ini juga
melatar belakangi gitu berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Nah, di sumber histori, sosiologis dan politis wawasan Nusantara ini sendiri itu memang memiliki cabang-cabang tertentu. Dari yang pertama yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Nah, lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari PM atau Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya atau Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi. Selanjutnya di poin yang B atau latar belakang sosiologi wawasan Nusantara. Memang pada sejarah gitu, berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Dirasa ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang memang tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Nah, lalu berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia ya, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan yang akan atau memang gitu persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Lalu di selanjutnya dari poin C atau latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Memang kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu selanjutnya di poin 4. Nah, pastinya itu bakal ada dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah yang memang keragaman di dalamnya sebagai satu kesatuan gitu. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Selanjutnya rangkuman. Memang ada beberapa poin yang memang menjadi hal yang esensial ya. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan
mutlak milik negara Indonesia. Lalu keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah laut, bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Pastinya bakal ada pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif gitu yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang pastinya yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara juga sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Selanjutnya sudah pasti ada esensi-esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Selanjutnya ada proyek pembangunan. Maksud dari proyek pembangunan yang saya pahami dan menurut saya gitu, dalam konteks wawasan Nusantara, proyek pembangunan itu merujuk pada sesuatu atau segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan yang pasti kesatuan dan keutuhan bangsa. Terakhir, sebagai penutup, beberapa perang bukan untuk dimenangkan, beberapa kemenangan bukan untuk dirayakan, dan dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama. Saya Muhammad Pujan Suhaimi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.